and gentlemen, here we have the man of the hour, our own Indonesian, Pak Budi Raharjo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak, I've seen even before your session, the questions have started. The people are anxious to hear you and understand from you what are the different use cases of blockchain in Indonesia. So I will not take up much of your time. I will put you onto the session straight away. And after your session finishes, we will call the people on stage one by one for the questions. Thank you so much. All the best, Pak. Thank you very much. Selamat sore, selamat malam. Selamat sore, selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Budi Raharjo. Due to the popular demand, I'm going to give the talk in Bahasa Indonesia. I know. I guess only five people do not understand Bahasa Indonesia. So I'm going to stick in Bahasa Indonesia. The slides are in English though, so you can follow my presentation. I can do it in Bahasa English, but due popular demand. Okay. Let me start with sharing my screen. Share screen. Okay, application window. Okay, let me start my blockchain presentation. I hope you can see my presentation, right? Okay. Let me start with blockchain. Nggak tahu nih terjemahannya apa. Gitu. Terjemahan bahasa Indonesia apa? Kotak berantai. Asal jangan surat berantai, gitu ya. Baik, saya nggak akan cerita teknologinya segala macam, itu nanti lain kali saja. I'm not going to talk about the blockchain in details, but I'm going to talk about stories of blockchain implementations or initiatives in Indonesia. Jadi saya akan cerita tentang apa-apa yang dilakukan di Indonesia. Cerita di dunia banyak. Ini kemarin saya membahas ini bedah buku ini dengan Mas Gatot, Mas Toti yang ada di sini juga, gitu ya. So these are the stories of blockchain initiatives that we have started or that I know of. Now let's start with this. Ada pertanyaan tadi, Pak, apa saja sih saya mau penelitian segala macam yang blockchain itu apa sih? Oke. Kita menggunakan blockchain jika, mungkin saya harusnya jika dan hanya jika ya. Jika bisnis prosesnya itu distributed in nature. Ya, nanti ada distributed. Terus kita ingin mendistribusikan ledger. Ledger itu catatan. Gitu ya. Kalau kita punya catatan atau data atau apa yang kita kekepin yang orang tidak boleh tahu, maka itu nature-nya tidak blockchainable. Dan biasanya blockchain itu kita ada lack of trust of centralized system. Jadi kita lihat bisnis proses yang kita nggak percaya sama-sama, ini kita keroyokan aja, nah itu dia blockchainable. Ya. Jadi ada banyak sih bisnis proses yang tidak blockchainable. Nanti kita lihat. Jadi ada banyak sekali, ada electronic voting, marketplace, segala macam. Sebagai contoh, kita ambil contoh ya, Tokopedia. Menurut saya Tokopedia itu centralized, datanya milik Tokopedia. Semuanya milik Tokopedia, nggak mau dibagi-bagi. Pak Tokopedia minta dong daftar penggunanya, lihat merchant-nya, Tokopedia, nggak, ini datanya milik saya. Maka Tokopedia itu tidak blockchainable. Suatu saat akan ada marketplace yang blockchain. Kenapa? Karena langsung dari seller ke penjual, pembeli ke penjual ke pembeli langsung, nggak usah lewat Tokopedia. Kenapa harus lewat Tokopedia? Mungkin kalau kita lewat Tokopedia itu karena ada free ongkirnya ya. Tapi intinya nanti langsung ya, tidak ada politik. Jadi suatu saat all the big unicorns akan mati ya karena adanya blockchain. Ini tinggal ada yang mengimplementasikan aja. Ada reputational central segala macam. Ada banyak. Nah, saya akan cerita tentang beberapa aplikasi yang diimplementasikan. Nah, ini diimplementasikan itu karena saya dosen di Institut Teknologi Bandung, saya dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, ngajar security, dan juga saya ngajar juga di MBA-nya Sekolah Bisnis Manajemennya ITB SBM, ngajarin macam-macam startup, entrepreneurship, dan segala macam. Bahkan ini ada salah satu mahasiswa S3 yang disertasinya tentang blockchain, ada ikut ini juga ya. Baik, ini cerita pertama tentang saya tidak terlalu tertarik dengan cryptocurrency, tetapi lebih tertarik kepada voting. Kenapa demikian? Satu, lack of trust. Kita nggak percaya pemerintah, kita nggak percaya penyelenggaranya, kita nggak percaya KPU. Apalagi partai politik, kita tidak percaya partai politik, tidak percaya ini, tidak. Jadi lack of trust ya. Tapi kita harus ada pemilu dong. Kalau nggak ada tuh gimana caranya? Berarti terus datanya bisa kita sebar ya, datanya dalam bentuk nanti anonymity-nya bisa kita jaga ya. Tapi data itu kita sebar. Jadi misalnya di TPS 7 di sini
Yang partai 1 dapat 15, partai 2 dapat 12, partai 3 dapat 30. Nah, itu tercatat di dalam blockchain dan itu akan susah ya, bukan susah ya, akan kalau ada yang mengganggu gugat akan ketahuan dengan segera immutable. Nah, itulah menurut saya salah satu contohnya. Jadi saya mulai dengan mahasiswa-mahasiswa saya mendesain satu sistem e-voting. Gimana cara desainnya? Jadi sudah ada mungkin ada 5 mahasiswa saya mulai dari S1, S2 yang mendesain sistem e-voting berbasis blockchain. Perlu diingat ini dulu ya, sebelum ada Hyperledger pun belum ada waktu itu. Bahkan setahu saya Ethereum belum ada. Jadi kita harus membuat kode kita sendiri ya. Alhamdulillah sekarang ada Ethereum, ada Hyperledger. Nah, contoh yang kedua itu misalnya nih ada banyak ya, tapi contoh yang kedua adalah kawal pemilu. Masih ingat ya kawal pemilu? Untuk memastikan bahwa orang tidak memanipulasi, maka kawal pemilu melakukan digitizing juga ya. Rame-rame keroyokan datang ke TPS ikut motretin. Nah, itu juga datanya itu masukin aja blockchain. Nah, ini ada satu mahasiswa saya yang melakukan proses itu, memblockchainkan hasil scan itu nanti diblockchainkan ya, sehingga tercatat. Ini ada contoh itu. Ada banyak lagi tentang anonymity-nya, verifiability. Tadi e-voting ini menarik ya. Bahkan di Tapscott juga cerita tentang itu. Jadi dugaan saya salah satu application yang bagus itu sebenarnya e-voting. Kemudian ada juga governance application, misalnya pemanfaatan dana BOS. Ya, pemerintah memberikan dana BOS ke sekolah-sekolah itu kita nggak tahu pemanfaatannya kayak gimana. Nah, itu kadang dikorupsi ya, ini cerita-ceritanya korupsi kepala sekolah lah, gurunya atau apa pemanfaatan nggak tahu. Yang bertanggung jawab gubernur tuh. Gubernur akan digantung kalau ada penyelewengan dana BOS, tapi dia tidak menguasai, datanya nggak ada, ya. Jadi, nah ini waktu itu mahasiswa saya mendesain gimana sih supaya pemanfaatan dana BOS itu tercatat, sehingga ada ketahuan kalau ada satu SMA misalnya membelajarkan beli 3 juta ballpoint, nah itu tercatat 3 juta ballpoint itu tercatat, nggak bisa bilang oh enggak salah ketik atau apalah, nggak bisa dia tercatat di situ. Itu ada itu. Pertanahan, ini tanah punyaannya siapa gitu ya, dan nanti harus terkait dengan siapa notarisnya, orang punya tanah dan terusnya. Klaim asuransi menarik juga. Jadi kalau saya sakit misalnya, saya ke dokter atau ke rumah sakit, dokter yang di rumah sakit datang situ, saya misalnya harusnya bayarnya cuma 300.000, oleh pihak rumah sakit diklaim ya ke asuransi misalnya 3 juta, tambahin nol sama dia. Kalau dulu kita nggak tahu kan, saya datang sana, saya bayar, selesai, itu urusan rumah sakit ya ke belakangnya sana. Nah, kalau sekarang dengan blockchain itu bisa bilang, saya meng-approve itu 300.000 saya. Jadi nggak bisa si rumah sakit itu nambah-nambahin datanya, karena datanya akan clear ya bagi si asuransi 300.000 tuh penyakitnya oleh ini. Jadi ada banyak sekali ya. Nah, tadi COVID tracking, Murasa Kisan sudah cerita ya, itu. Dan ini juga ada mahasiswa saya juga yang baru selesai membereskan COVID tracking traceability. Ini TA-nya tuh ada, nanti kalau mau ada di website saya, bisa di-download desainnya seperti apa gitu ya. Jadi menarik ya, supaya petani itu juga mendapat bagian. Kios foto sharing. Jadi kalau kita motret, terus kita potret kita mau di kayak Shutterstock ya, tapi itu blockchainable ada juga. Ini juga ada desainnya. Sekarang saya juga lagi mendesain traveler helper. Ini membantu orang untuk traveler ya. Jadi kalau saya traveling, wah saya mau motret, wah SD card saya habis atau apa, atau nggak ada akses di internet, nggak ada ininya, jadi saya minta tolong orang dong potretin saya, masukin Instagram saya atau masukin cloud saya gitu ya, nanti kamu dapat bagian. Jadi yang motretin dapat bagian, tempat potretnya yang Instagramable misalnya juga dapat bagian juga. Nah, blockchain juga menarik ya. Ini sedang saya desain, ini sedang, mudah-mudahan sebulan lagi selesai. Saya tadi cerita tentang cryptocurrency. Kenapa gini? Jadi saya punya toko musik digital. Namanya sekarang ini toko musik digital yang keempat. insanmusik.id. Dulunya yang sebelumnya yang kedua itu ada di Digital Beat Store yang ada di Blitz Megaplex. Jadi kalau ada di Blitz Megaplex, PVJ, Grand Indonesia, ada toko musik digital saya di situ. Nah, problemnya adalah gini. Saya menjual lagu, ya, lagu itu Rp5.000. Payment gateway di Indonesia itu cost-nya mahal. Jadi ada yang nge-charge-nya itu 15.000. Jadi kalau ada orang mau download lagu dari saya, satu lagu, cost saya untuk payment gateway-nya 15.000. Nggak masuk akal kan ya. Yang paling murah itu 5.000 lah. Jadi ini susah sekali. Jadi saya mencari payment yang ya kalau bisa 100 perak lah atau apa gitu. Jadi itu dulu itu nggak berhasil. Jadi perusahaan saya gagal tuh salah satunya tidak punya bukan mikro di Indonesia, mungkin pico payment. Jadi, nah blockchain memungkinkan itu. Sekarang kami sedang bereksperimen dengan IDRP, ya IDRP.io. Jadi kalau tadi ada stable token, ada di Indonesia. Saya sekarang sedang
mencoba ini baru berapa ya, 2 bulan, 3 bulan ya jalan. Jadi kalau Anda lihat di musiknya, Anda senang, nanti Anda bisa download dan ininya menggunakan IDRP. In the future tuh nanti langsung dari IDRP-nya bukan ke saya ya, langsung ke artisnya yang bersangkutan, ke pengarang lagunya atau apa ya, itu bagi-baginya tuh langsung dimasukkan, dicatatkan di smart contract misalnya gitu ya. Sehingga semuanya menjadi transparan, jadi hebat. Ada lagi a lifetime of song. Jadi kamu waktu itu bilang, kalau ada satu lagu dilahirkan, itu lagu itu dicatat. Saya buat lagu ya langsung dicatat. Budi buat lagu, oke, di cover oleh Led Zeppelin misalnya, nggak ada ya Led Zeppelin. Di cover oleh kalau yang sekarang Greta Van Fleet, di cover oleh Greta Van Fleet, oh dapat satu. Di cover oleh siapa ya band yang terkenal yang Anda suka gitu. Di cover oleh Van Halen, Eddie Van Halen udah meninggal di Van Halen baru kemarin ya. Di cover itu, nah itu saya dapat juga. Jadi itu tercatat ya, sehingga orang-orang bisa tahu bahwa lagunya Pak Budi itu udah di cover 7 kali dan kalau dimainkan di kafe saya harusnya dapat. Ada lagi nih hoax information sharing. Jadi kalau ada hoax di sana, ini hoax bukan ya. Jadi kalau ada orang tahu ini hoax, dia taruh di blockchain sehingga orang lain bisa ngecek itu hoax atau bukan. Pendaftaran data handphone, email, ini maksud saya belum selesai. Jadi kalau lagi rame-rame ya, ada email di daftar segala macam, itu dia di blockchain juga. Jadi misalnya handphone saya kecuri, saya bisa kasih tahu handphone saya kecuri, masukin di sini. Handphone itu emailnya kecurian. Fraud information exchange ini juga sama. Jadi kalau ada orang yang nipu kita, merchant yang nakal, kita taruh. Ini merchant nakal. Ini orang nipu kita, segala macam kita taruh di situ. Sehingga orang-orang yang ini akan diblokir di mana-mana. Ini ada beberapa hal yang tentu saja ada inisiatif-inisiatif lain yang tadi ya Murasaki sudah cerita tentang halal food ya, traceability itu. Jadi yang tadi itu yang kami lakukan, yang saya lakukan bersama mahasiswa saya. Kalau ini yang dilakukan di luar, tapi saya tahu ya ada blockchain. Karena bagi orang Indonesia halal itu Muslim ya, halal sesuatu yang kita pengen tahu ya. Jangan-jangan kalau kita misalnya makan sushi nih, kita pengen tahu nih, ini kecapnya itu ya, itu mirin apa gitu ya, ada alkoholnya atau enggak atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi itu kita ingin tahu ya. Jadi. Ada lagi Backcraft punya kerjaan yang namanya Portamento ya, punya satu project untuk melakukan tracking intellectual property dari musisi lagu-lagu di Indonesia. Itu ceritanya panjang lagi ya. Jadi ada banyak sekali. Jadi dengan kata lain di Indonesia ini banyak inisiatif yang keren-keren di blockchain gitu ya. Nah, bagaimana kami mengimplementasikannya? Tadi ada pertanyaan. Kami mengimplementasikannya awalnya sebetulnya mahasiswa saya banyak mengimplementasikan dengan Hyperledger. Jadi benar tadi Mario bilang, waduh susah sekali dengan Hyperledger. Masalahnya susahnya itu kan apa? Hyperledger itu cepat berkembang. Dia baru terus ya. Tadi Julian udah bilang ya, ini problem sukses ya, masalah sukses. Dia sukses, makin banyak, makin edan lah Hyperledger. Nah sekarang susahnya bagi saya secara akademisi, Hyperledger tuh saking gampangnya buatnya gitu ya. Jadi kita cuma modifikasikan aktor, aset, transaction, udah gitu. Jadi kalau ngerjain tesis, ini tesisnya di mananya gitu ya. Nah, cuma mendefinisikan itu. Jadi susah ya, academic wise. Tapi keren ya, kalau Hyperledger itu keren, bisa dipakai. Nah, sekarang mahasiswa saya banyakan menggunakan Ethereum, coding smart contract di atasnya pakai Solidity, nanti front end-nya pakai JavaScript, tapi back end-nya nyambung ke Ethereum. Jadi ini dua ya yang major. Tapi sekarang kita mulai lihat yang lain-lainnya, spin-off. Ini di Bandung ada dari anak muda ini Rain ya, Vexanium misalnya contohnya, kita belum tahu ya kalau bisa nggak buat pakai Vexanium dan seterusnya. Tapi inilah major yang kami gunakan. Jadi kami dari dulu menggunakan ini. Betul ya. Jadi nanti kapan-kapan saya bisa cerita suka dan dukanya menggunakan dua platform. Concluding remark, blockchain keren, game changer. Tapi kita belum menemukan killer application menurut saya. Begitulah, I'll return this one back to our moderator. Thank you very much. Let's start the discussion. Click stop sharing. Demikianlah. I'll just stop sharing. I'll give it back to Shafa. Hello, Very quick presentation, right? Thank you for that. It was a good presentation, Pa, and I think we have questions. Let's take the questions from, I think it was Fudiansa. Let me see if I can call him on stage. Sorry, saya nggak sempat baca ya. I didn't have time to read the questions. Yes, I'm just trying to see. Okay.
Oh, I'm wearing a shirt. Murasaki-san gave me this shirt. So Okay. Just a moment, it's taking a bit longer. Traveler Helper kalau mau ikutan bantuin bisa. Nanti saya share, saya undang ikutan. Yeah, one moment, Pa. I'm just trying to see. Pa Yasin is asking a question. Please tell us about 50% attack. Okay. I'll explain it in bahasa Indonesia, oke? Yeah. Jadi ceritanya, blockchain itu kan distributed ledger ya. Catatan kita bagikan ke semua orang. Bagikan semua orang. Kalau orangnya ada 10 orang, maka ada 10 catatan. Gitu ya. Kalau ada satu orang yang nakal, dia ubah catatannya, maka catatannya akan beda dengan yang lainnya. Gitu ya. Dia akan bilang, nanti yang 9 bilang, kamu kok beda sendiri? Kamu yang salah ya. Jadi agak susah itu. Nah, kalau 6 orang mengubah catatannya, yang benar yang mana itu? Nah, itulah yang disebut 51% attack. Gitu. 6 orang mengubah catatannya, kemungkinan yang 6 orang ini dianggap yang benar. Gitu ya. Nah, permasalahannya gini, ledger ini kita distribusikan ke banyak orang, misalnya kita distribusikan ke 20 juta orang, gitu ya. 20 juta orang yang kita nggak kenal, segala macam gitu ya. Nah, theoretically ngehack 10 juta mesin bisa nggak? Theoretically bisa, tapi visible atau nggak? Invisible menurut saya. Jadi tidak mungkin secara komputasional gitu. Jadi blockchain itu bagus kalau ininya banyak ya. Kalau blockchainnya kita buat sendiri, terus membernya 7 orang, ya memang nggak masuk akal. Itulah sebabnya orang suka dengan Ethereum misalnya ya, karena begitu kita join dengan Ethereum, kita menjadi bagian yang besar. Nah, kalau kita mendevelop sendiri, kayak misalnya kita menggunakan Hyperledger gitu ya, kita menggunakan sendiri, tapi ya itu tadi ya, tapi nanti kita bisa set ya, proof of work-nya segala macam bisa kita set ya, ganti ya dengan yang lain-lain. Kalau kita membuat environment sendiri, blockchain sendiri, yang jumlahnya sedikit, memang tidak menarik. Dan di 51% attack bisa terjadi. Itu jawabannya. Okay. Anybody else has any questions for Pak Budi? Ya, jadi semakin banyak semakin kuat masih asing. Yeah. Pak Budi, I think there was some question about e-voting, use of blockchain in e-voting in Indonesia. Any points on that? Okay. Sebetulnya, in e-voting in Indonesia, our regulation, our law states that voting itu masih dengan menggunakan metode yang konvensional. Tetap ya. Jadi yang konvensional itu undang-undangnya harus diubah dulu kalau kita ingin mengubah. Tetapi apa pentingnya e-voting? E-voting itu pentingnya adalah untuk melakukan backup, sehingga kalau orang melakukan penipuan dengan cara yang manual ini terdeteksi. Satu itu ya. Jadi e-voting itu merupakan feedback ya, atau merupakan pelindung, deterrent factor lah. Gitu. Yang kedua, e-voting itu bisa jadi menjadi alat ukur yang cepat. Ya. Jadi bisa diukur menjadi cepat, jadi kita sudah tahu hasilnya. Jadi yang ini tuh hanya legality ya, legality formnya. Jadi itu legality supaya cepat. Yang faktor pertama tadi ya, kalau saya jelaskan tuh misalnya gini ya, kalau kita masuk jalan tol gitu kan ya, kita bayar misalnya berapa, 10.000 ya, kita taruh 10.000, maka di layar tuh tertulis 10.000 gitu ya. Nah, itu juga untuk feedback pada dua belah pihak. Jangan sampai si pengelola jalan tol itu kita tap 10.000 ya, maksud kita di kepala kita 10.000, tapi yang di tap ternyata 20.000 nakal atau enggak. Jadi itu feedback kedua belah pihak sehingga pengelola pun tidak bisa nakal. Nah, e-voting juga begitu. Ya, jadi kalau dia mau nakal di metode konvensional, dia harus nakal di metode e-votingnya dan lain sebagainya. Ya, jadi satu itu. Kedua, kenapa blockchain? Karena blockchain tadi nature-nya, ini e-voting itu nature-nya adalah tadi ya distributed, ya karena kita pengen itu ledger-nya distributed, parpol punya datanya, politician punya datanya, pemerintah punya datanya, rakyat punya datanya, DPR punya datanya, semua orang militer punya datanya, semuanya kita di-share, semuanya menjadi bagian dari ini. Dan tidak ada satupun yang menguasai ini. Blockchain banget. Really, I just wish somebody develop this into a real protocol, into a real application. Because as Indonesians, we really need this. Ini sebentar lagi mau rame-rame pilkada lah segala macam. Coba kalau kita punya blockchain ini ya, kita bisa lakukan tanpa kita perlu keluar rumah ya. Okay, Pak Budi, there's one question from Pak Patria of Imurgo. Yeah.
Pak Patria, could you go ahead and ask your question? Yes, Pak. Halo, selamat sore, selamat malam Pak Budi. Ya, jadi ini mungkin pertanyaan personal sih Pak ya. Jadi saya penasaran Pak, dari sepanjang saya udah tahu Pak Budi dari 2017 kan ya, 2018 Pak sebenarnya udah mulai sering dengar nih terkait dengan Pak Budi. Dari tahun 2018 Pak sampai sekarang, sebenarnya sudah ada berapa blockchain project yang atau murid Bapak yang mempelajari lebih dalam tentang blockchain? Karena ya ketika kita kan bagian dari Morga Academy juga Pak, kita melihat ini jumlah blockchain developer di Indonesia itu masih jumlahnya sangat dikit gitu. Kira-kira respon untuk teman-teman di ITB ini gimana terkait dengan teknologi ini? Kalau sekarang menurun lagi menurun ya. Tapi sebelumnya semua mahasiswa saya itu mau topiknya blockchain semua. Jadi banyak banget. Nah, problemnya adalah masalah yang diangkat itu tidak blockchainable. Jadi judulnya ini nggak blockchainable. Tapi Pak, kalau gitu saya tarik lagi judul yang blockchain. Kayak tadi ada pertanyaan nih, gitu. Apa judulnya? Jadi pengen blockchainable, ya. Jadi satu, orang-orang atau mahasiswa di ITB tertarik dengan blockchain. Nah, permasalahan yang kedua, ini mahasiswa saya sudah saya ajarin blockchain segala macam, sudah ngerjain tugas akhir tesis blockchain, udah selesai ya. Saya kasih kerjaan, ini ada proyek blockchain. Oh nggak mau. Jadi nggak ada yang mau jadi programmer blockchain. Saya nggak ngerti. Jadi saya paling 3 pekerjaan blockchain ya, yang kios foto itu nanti programmer blockchain. Kami udah ngomongnya udah nyaris mendekati 3 tahun. Jadi ini ada kumpulan fotografer yang membutuhkan layanan kios foto ini. Sampai saya pusing itu. Jadi mahasiswa sekarang itu nggak mau meroyek. Oke. Kira-kira itu kenapa Pak? Kira-kira kenapa ketertarikan dulu cukup tinggi, lalu belakangan menurun lagi? Apakah karena teknologi blockchain? Karena di satu sisi di dunia enterprise Pak, ini kan ada terus ini Pak ya. Ya. Di satu sisi dunia enterprise muncul terus tiap hari itu ada berita Pak. Perusahaan apa mengadopsi, perusahaan B mengadopsi kan ya. Tapi dari segi para teman-teman dari kampus, interestnya mungkin belum sampai jauh ke sana. Apakah memang belum ada real efek ke mereka atau semacamnya? Ya sih. Kalau menurut saya yang satu tuh bisa jadi karena tawaran pekerjaan yang menarik pada masa lalu itu adalah di unicorn ya. Traveloka, Gojek lah, Tokopedia gitu-gitu yang mana di sana belum blockchain ya, atau mungkin tidak blockchain karena ingin monopoli ya. Jadi itu satu. Yang kedua kan setiap tahun itu selalu ada tren-tren gitu ya. Sekarang semuanya lagi larinya ke tren ke AI, machine learning. Jadi banyak yang lebih, saya mau belajar AI, machine learning gitu. Jadi ada 3 teknologi yang saya lihat ini ya. Blockchain, IoT, AI gitu. Jadi ini selalu gitu-gitu ya. Nanti yang IoT duluan nih, terus habis itu blockchain, sekarang nih AI sama machine learning, gitu ya. Jadi, nanti di masa depan digabung semua Pak itu Pak? Pastinya, iya. Gitu. Jadi intinya adalah sekarang bahwa kalau mahasiswa tertarik, mahasiswa sangat tertarik. Oke, baik. Tapi tetap kekurangan blockchain programmer. Lucu ya. Benar Pak. Di sini benar-benar sangat-sangat jarang. Kalau boleh tahu Pak, satu pertanyaan lagi nih terakhir ya. Terkait dengan blockchain sendiri, apakah ada kurikulum khusus di ITB ataukah itu bagian cuma salah satu bagian dari kriptografi atau ada spesifik pengajaran di sana? Kalau untuk ITB tidak ada. Jadi kalau teman-teman ini kan di Telkom University ada ya di sana pelatihannya Murasaki kan ya, dengan teman-teman di sana banyak gitu involved di sana. Di ITB itu nggak ada. Jadi blockchain itu mungkin jadi satu pertemuan di dalam kuliah kriptografi. Saya ngajar kuliah kriptografi dan kuliah blockchain untuk non IT ya, non engineer juga saya ajarkan juga. Jadi itu cuma satu pertemuan blockchain. Oke. Satu pertemuan Pak ya? Iya. Jadi cuma itu aja. Jadi menurut saya masih kurang ya. Oke, baik. Pak Budi, there is one question from Tri Sundara. Yep. Is there any initiatives of using blockchain for tourism in Indonesia or the nearby Southeast region? Tourism ya. Nah ini satu hal yang saya belum lihat ya langsung di dalam ini saya gitu, di dalam mahasiswa saya. Tapi kebetulan saya membina juga setahu saya ada tiga startup yang terkait dengan tourism. Yang sekarang lagi down gitu ya tourismnya. Salah satunya adalah virtual tourism. Nah, intinya sama seperti foto tadi ya. Jadi orang ingin bercerita tentang traveling dia cerita foto-foto dia jalan segala macam gitu ya. Yang mana itu nanti kalau ada orang menggunakan footage-nya dia segala macam, ini sebetulnya lebih ke arah itu tadi ya, untuk penggunaan informasi segala macam.
dia didapat uang juga untuk itu. Nah, tadi yang saya traveler helper saya tadi itu untuk bidang tourism sebetulnya. Jadi nanti tempat-tempat tourism dia menyediakan tempat yang Instagramable, nanti itu dipotret, tempatnya dapat duit, yang motret dapat duit, yang hostingnya dapat duit, ya, dan semuanya itu dicatat dalam smart contract. Jadi itu traveler helper itu agak sedikit nyeleweng saya di bidang tourism. Okay, Pak Budi, one more question from Mario from Austria. Yeah, Mario. It's an incredibly long process to obtain documents on lower governmental areas, as they are constantly in the need to verify each other. 90% of the work could be done using blockchain. What would be a good strategy? I think, in my opinion, it has to be from top down. It doesn't work from bottom up. There are several applications here, digital applications, but they're just converting the conventional application using digital technology, but the business process is not modified. So it's still doing, like checking manually, although it can be done using the computers or, databases and things like that. So it has to be from top down. It has to be in local government, probably from the major or the government. That will work. If it's from the bottom up, it doesn't work. Okay, but one more question. I think this is the last question coming up from Pa Andi. One moment. There are so many messages on the chat. Pa, he's asking you, Pa, untuk implementasi e-voting di Indonesia menggunakan Ethereum, apakah bisa menggunakan MetaMask sebagai konfirmasi pemilih? Bisa. Jadi kalau eksperimennya memang bisa menggunakan MetaMask ya sebagai walletnya gitu ya, sebagai ini. Tapi MetaMask hanya sebagai salah satu cara untuk melakukannya, tapi ada banyak cara yang lain lagi. Bisa. Dan itu sudah dicoba. Kalau yang eksperimen di mahasiswa kami memang menggunakan itu, MetaMask kami gunakan untuk menunjukkan prosesnya. Yang COVID tracking segala macam juga pakai MetaMask semua sih. Okay. Thank you so much, Pa. Thank you for your session and thank you for answering all the questions. Do share your sanitized version of the presentation so I can share with everybody. And probably I can connect your email ID also to them. So if anybody has any questions, I'm sure you'll be getting a lot of emails after this webinar. Yeah. So thank you so much for coming, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.